Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bertemu kembali di pembelajaran daring dari rumahnya masing-masing pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian beserta keluarga masih dalam keadaan yang sehat dan juga senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang kami banggakan, alhamdulillah sudah 2 minggu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring ini. Semoga anak-anak bisa menyimak dan memperhatikan semua pelajaran yang ada di kelas 6. Terutama memang anak-anak ini sudah kelas 6, sehingga waktu belajar anak sangatlah singkat, berbeda dengan ketika anak di kelas bawah, kelas 1, 2, 3 ataupun 4 dan 5. Kelas 6 nanti anak lebih cepat dan lebih padat kegiatan belajarnya. Oleh karena itu anak-anak tingkatkan terus intensitas belajar anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih menguasai, serta nanti di akhir kegiatan kelas 6 nanti anak-anak bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran akidah pada pagi hari ini. Oke anak-anakku kelas 6 yang sangat Pak Anwar banggakan, materi pada pagi hari ini masih berkisar pada kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kita mulai, anak-anak perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami dan meyakini Allah melalui kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Kemudian memiliki sikap terbiasa membaca kalimat thayyibah. Jadi harapannya anak-anak terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di kehidupan sehari-hari. Berikutnya memahami kalimat thayyibah, dan berikutnya juga melafalkan kalimat thayyibah dan memahami maknanya. Serta yang terakhir bahwa pembelajaran akidah akhlak ini anak-anak perlu digarisbawahi dan diketahui bahwa pembelajaran akidah akhlak tidak hanya menilai dari sebagaimana bisa anak-anak mengerjakan ujian atau mengerjakan soal-soal latihan. Akan tetapi penilaian akidah akhlak ini adalah lebih berorientasi pada sikap dan perilaku anak-anak setiap hari, baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan tempat tinggal atau rumah kalian masing-masing. Sehingga apa? Penilaian akidah akhlak ini dinilai dari segi materi, penguasaan materi anak-anak dalam pelajaran ini, juga menilai sikap perilaku anak-anak keseharian di madrasah ataupun di rumah. Bagaimana bersikap sopan santun kepada orang tua di rumah, kepada orang yang lebih tua di rumah, juga menyayangi alam lingkungan sekitar, dan kalau di madrasah menyayangi bapak ibu guru atau hormat kepada bapak ibu guru, sopan santun kepada bapak ibu guru dan juga orang tua di rumah, serta anak-anak kelas 6 menyayangi adik-adik kelas 1 sampai kelas 5. Ini salah satu tujuan penting dari pelajaran akidah akhlak. Jadi anak-anak tidak hanya dituntut untuk menguasai materi dan mampu mengerjakan soal-soal, akan tetapi anak-anak mulai belajar bersikap yang baik di seluruh kegiatan anak-anak, baik di rumah maupun di madrasah. Artinya apa? Pembiasaan yang baik. Ini itu tujuan pembelajaran akidah pada kelas 6 ini. Oleh karena itu anak-anak, yuk kita kupas poin dari poin dan juga mengulang beberapa materi yang telah tersampaikan beberapa minggu yang lalu. Oke anak-anak, tentunya kita sebagai umat Islam setiap hari, setiap waktu kita melaksanakan sholat 5 waktu minimal dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Tentunya setelah sholat anak-anak wajib untuk berzikir. Berzikir itu apa toh Pak Anwar? Apa wiritan itu Pak Anwar? Ya, berzikir adalah salah satu cara
umat Islam untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bisa dipastikan bahwa zikir itu penting. Jadi kesempurnaan sholat ini akan lebih lengkap apabila anak-anak dibarengi dengan kegiatan zikir atau wiritan ini. Nah, anak-anak ini supaya dibiasakan mulai hari ini bahwa setelah sholat harus berzikir walaupun hanya 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian yang berikut pada materi pokok kita pagi hari ini, yakni tentang kalimat istighfar. Apa sih kalimat istighfar itu, anak-anak? Perlu diketahui bahwa istighfar merupakan bahasa Arab yang memiliki arti memohon ampunan. Memohon ampunan kepada siapa? Tentunya kita kepada Allah. Kalimat istighfar ini adalah Astaghfirullahaladzim. Ini yang mana kalimat ini sering kali kita baca, bahkan wajib kita baca setiap saat dan setiap waktu, terutama setelah melaksanakan sholat 5 waktu ini. Bahkan di setiap kesempatan ini kita harus memperbanyak istighfar. Karena apa? Kita sering sekali berbuat salah, berbuat dosa, baik itu berbuat salah kepada sesama manusia maupun berbuat salah kepada Allah. Sehingga kalimat istighfar ini menjadi penghapus daripada kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Kalau salahnya kepada manusia, ya kita harus meminta maaf dulu kepada manusia tersebut atau orang tersebut, baru nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berikutnya mungkin ada pertanyaan, Pak Anwar, waktu-waktu yang baik itu kapan kita mengucapkan kalimat istighfar, kalimat thayyibah ini? Ya, tentunya selain sewaktu-waktu kalimat ini baik diucapkan, namun juga ada beberapa waktu yang menjadi keutamaan kita untuk membaca kalimat thayyibah istighfar ini. Kapan itu? Yakni setelah melaksanakan sholat wajib ini. Kemudian berikutnya setelah kita terlanjur berbuat dosa. Tadi kalau dosanya kepada manusia, ya harus minta maaf dulu kepada orang yang kita berbuat salah tadi, baru kita memohon kepada Allah. Kemudian dalam zikir pagi dan petang, ayo anak-anak, ini sholat subuh yang mungkin suka bangkong ini. Jadi setelah sholat subuh ini luangkan waktu, perbanyak membaca istighfar. Dan juga sehabis sholat asar maupun sholat maghrib. Nah ini. Kemudian pada sepertiga malam. Nah ini. Kalau bapak ibu guru ini hampir tiap malam insya Allah melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat. Kapan? Di sepertiga malam sebelum subuh. Memperbanyak membaca istighfar dan juga mendoakan kepada dirinya, keluarga, juga mendoakan anak-anak ini. Kemudian ketika berpuasa ini pada waktu sahur ini juga baik sekali untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat istighfar. Kemudian yang berikutnya, hikmah atau manfaat mengucapkan kalimat istighfar. Tentunya ketika kita sering membaca istighfar, kita sering mohon ampunan kepada Allah, maka diri kita ini akan lebih tenang. Lah di sini ada beberapa hikmah ketika kita sering membaca istighfar. Yang pertama, melatih diri untuk mengingat kepada Allah. Ingat, Allah itu ada di setiap kehidupan kita. Ketika kita berbuat apapun, Allah akan melihat. Ketika kita berbuat sekecil bahkan mungkin orang lain atau manusia tidak melihat, Allah itu juga bisa melihat, bahkan mengamati kita. Dan kemudian yang kedua, hati menjadi tenang. Ketika kita berbuat salah, pasti kita akan hati ini gundah gulana, merasa nggak enak, nggak nyaman. Sehingga apa? Dengan membaca istighfar, hati kita akan tenang. Terlebih kalau kita berbuat salahnya kepada manusia, sesama manusia, kepada teman, ya harus minta maaf dulu. Minta maaf kepada teman, baru kita memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena kesalahan
kita kepada orang lain belum diampuni dosanya oleh Allah sebelum orang itu mengikhlaskan atau memaafkan kesalahan kita. Nah ini, kemudian dengan membaca istighfar, dosa-dosa kita dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Lalu yang berikutnya, diberi kelapangan rezeki dan dimudahkan urusannya. Itu bagian dari penjelasan singkat tentang materi bab 1 ini. Beberapa hari yang lalu juga sudah saya terangkan item per item. Ini hanya mengulang-ulang dan mengingat kenapa materi ini materi yang sangat sering kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Harapan Bapak Ibu guru atau harapan Pak Anwar anak-anak bahwa kita kelas 6 harus senantiasa menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita. Kenapa? Jangan sampai membiasakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang salah atau kalimat-kalimat jorok yang justru akan menambah dosa-dosa kita. Lebih baik kita perbanyak membaca istighfar dalam kondisi yang bahagia, yang senang, atau ketika berbuat salah pun kita segera harus beristighfar. Lah, terkadang ketika kita jengkel, terkadang kita marah, kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Ini atau berkata-kata kotor. Ini harus dibuang jauh-jauh kebiasaan itu. Lebih baik ketika kita jengkel, ketika kita marah, ketika kita kesal kepada orang lain atau kepada siapapun, lebih baik membaca istighfar. Harapannya apa? Dengan membaca istighfar, kemarahan kita, amarah kita bisa meredam dan hati kita lebih tenang. Dan yang terakhir anak-anak, ketika kita terlanjur berbuat salah, maka kita harus segera bertaubat. Artinya apa bertaubat? Meminta ampunan kepada Allah dan tidak akan mengulangi kesalahan itu untuk yang kedua kalinya. Demikian anakku kelas 6 penjelasan singkat mengulang materi bab 1 ini. Semoga dengan lebih sering membaca buku serta membaca sumber-sumber ilmu yang ada di media-media yang lain, anak-anak harus lebih sering membaca buku-buku pelajaran anak-anak dan juga mungkin membaca literasi-literasi yang lain yang ada mungkin di Google atau mungkin ada di buku apapun penunjang pelajaran akidah akhlak ini. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Untuk nanti tugasnya anak-anak adalah mengerjakan penilaian bab 1, tapi nanti mengerjakannya melalui Google Doc. Nanti soalnya bisa melihat di LKS atau di buku sampean yang halaman 9, tapi nanti menjawabnya menggunakan Google Doc, agar nanti Pak Anwar bisa cepat mengoreksi hasil kerja anak-anak. Itu saja anak-anak, nanti berikutnya saya kirim setelah ini. Terima kasih, tetap di rumah saja, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan, juga jaga kesehatan, perbanyak makan makanan yang bergizi agar tubuh kita senantiasa sehat. Dan juga salam buat Bapak Ibu kalian, tetap semangat mendampingi anak-anak dan semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke madrasah berkumpul dan belajar bersama-sama di dalam kelas. Terima kasih anak-anakku yang hebat, tetap semangat dan tetap harus rajin sholat dan membaca istighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.